inputnya apa aja? Kalau saya tanya, pendekatannya kan mesti lupa. Kalau di dalam persediaan, input ya atau data parameternya berupa apa? Data apa? Data apa saja yang berkaitan dengan persediaan? Apa coba? Kalau saya bicara misal, saya contohkan, saya pemilik warung, warung itu menjual gula pasir. Jadi kalau saya mau nyimpen gula pasir itu dalam rangka atau berkaitan dengan data apa? Yang paling utama di dalam persediaan kita butuh data apa? Pasti akan ada demand ya, bicara tentang data permintaan atau demand gitu ya. Oke, balik lagi. Saya selalu menyampaikan, ketika saya punya atau kita punya data atau parameter, kita harus lihat dulu tipenya. Ada berapa tipe data? Ada berapa tipe data? Data bersifat apa aja? Bukan lagi. Data itu pasti akan ada tipenya. Data itu sip, benar. Harus bisa bedain. Ya, data itu harus dilihat dulu kalau in case-nya kita seorang IE. Sebagai seorang teknik industri, kita harus benar-benar lihat apakah datanya bersifat deterministik, probabilistik, ataupun uncertain. Saya sudah sering kali menyampaikan, kalau deterministik diketahui dengan pasti. Contoh tadi, permintaan saya itu apakah setiap bulan, apakah setiap minggu sama, atau permintaan saya itu berpola tertentu, membentuk distribusi tertentu, atau sama sekali kita nggak bisa tebak, kan gitu, ya. Berkaitan dengan persediaan, berarti kita harus cek dulu datanya apa. Oh, deterministik. Oke, kalau deterministik, kalau in case real atau in case-nya sederhana, yang kalian masih ingat di mata kuliah pengendalian dan perencanaan dan pengendalian produksi apa? Ada yang masih ingat dengan metode EOQ? Economic Order Quantity. Masih ingat? Ya, kalau data sederhana, kita menggunakan penyelesaiannya dengan metode EOQ. Ya EOQ. enggak? EOQ. EOQ. Terus kalau misalkan datanya probabilistik, pakainya apa? Yang masih ingat? Di dalam persediaan teorinya P3 ada metode P, metode Q, masih ingat? Metode P berarti periodic review, metode Q berarti quantity review. Gitu kan? Oke. Kalau yang uncertain kayaknya nggak pernah dibahas ya? Belum pernah ya? Nah, kalau kalian ngambil mata kuliah pilihannya sistem persediaan, besok akan diberitahu bagaimana perencanaan sistem persediaan kalau uncertain. Pakainya adalah matrix payoff. Lalu kita juga bisa menggunakan metode formulasi matematis. Jadi kita buat sendiri pemodelan matematisnya. Oke, kita balik lagi. Kalau yang selama ini sudah pernah dikenalkan, persediaan itu adalah sumber daya yang menganggur. Saya nggak mau ke definisi eksplisitnya ya. Jadi persediaan itu selalu identik dengan modal yang tertunda. Itu apa ya istilahnya? Uang yang tersimpan. Walaupun uang itu intangible ya. Karena kita hanya bicara tentang hitung-hitungan jumlah produk. Kalau tangible kan uang itu ada rupiahnya ya, mempengaruhi finansialnya. Tapi kalau persediaan, dia kan sebenarnya fisiknya adalah produk, tapi intangible-nya adalah uang.
Maka dalam sebuah perusahaan itu peran persediaan sangat penting, gitu ya. Karena ini sangat berpengaruh pada apa? Pada manufakturnya, pada industrinya, gitu kan? Pada pemenuhan level service dari konsumennya, gitu. Ya, oke. Kenapa perusahaan memerlukan persediaan? Satu, menghilangkan pengaruh ketidakpastian. Jadi supaya menghindari ketidakpastian dari demand, maka perlu adanya safety stock ya, atau stok pengaman pada sistem persediaan sebagai persediaan darurat. Kemudian dua, memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. Yang ketiga, mengantisipasi perubahan pada demand dan supply. Nah, bentuk persediaan ada tiga, ada persediaan raw material, persediaan setengah jadi atau work in process, WIP gitu ya, dan juga persediaan produk jadi. Nah, di dalam satu industri atau perusahaan ada tiga bentuk persediaan ini. Nah, ini adalah proses pengurangan. Jadi ada persediaan. Nah, backlog ini adalah kejadian kekurangan. Kita akan kekurangan dari permintaan. Backlog ini kejadian kekurangan dari stok dari persediaan, ya. Kalau yang di atas, yang lebih dari 0 itu masih tersedia di gudang. Oke, ini komponen-komponen pada sistem persediaan ya. Jadi di dalam persediaan itu yang berperan sebagai input adalah data permintaan, lead time, tetapi yang berperan sebagai output atau indikator kinerjanya adalah total inventory cost atau total biaya persediaan. Nah, di total biaya persediaan itu ada beberapa cost komponen ya, ada beberapa cost komponen. Cost komponennya apa aja? Oh, cost komponennya itu ada biaya pesan, biaya simpan, dan biaya apa? Pemenuhan. Ya, atau di situ sebutnya biaya back order pada umumnya atau biaya yang ketika demand tidak dapat dipenuhi atau biaya shortage. Back order boleh, shortage boleh, istilahnya seperti itu. Nah, ini kalau kita bicara tentang economic order quantity ya. Sudah pernah dibahas economic order quantity ya. Nah, di dalam persediaan ketika kalian itu menetapkan satu inputnya atau parameter gitu ya, itu juga perlu melihat dari bentuk atau tipe dari data itu. Kalau datanya probabilistik gimana? Oh, kalau datanya probabilistik berarti membentuk distribusi tertentu. Sehingga penyelesaian dengan model EOQ ini sudah nggak pas. Karena kalau EOQ itu khususnya untuk yang persediaan di mana datanya sudah diketahui dengan pasti. Nah, sekarang gimana caranya kalau probabilistik? Ya, kalau probabilistik berarti ada data yang harus kita tiru, ya, harus kita bangkitkan, ya, sehingga data yang kita tiru itu nanti akan menyerupai sistem real. Maka data apa yang harus kita tiru? Kalau sistemnya itu sudah kompleks. Salah satunya cirinya adalah bentuk distribusi dari permintaan. Nah, dari situ ya, ketika kita sudah tahu, oh saya harus meniru data siapa? Berarti meniru bentuk distribusi dari input atau parameter. Kalau yang ini materinya sudah disampaikan di mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Jadi saya nggak mau mengulang di sini ya. Nah, kalau saya bicara tentang input dari persediaan, apakah hanya bicara tentang permintaan? Ada nggak input yang lain? Atau data apa yang diperlukan di dalam kita itu melakukan perencanaan persediaan? Data apa lagi selain demand? Betul, lead time. Lead time itu apa? Kapan barang datang. Oke.
Kalau saya, tanya gitu ya, lead time itu ada berapa? Tipe-tipe lead time ada berapa? Ada berapa golongannya? Lead time mhm, lead time sama dengan nol, lead time tidak sama dengan nol, sama satu lagi apa? Lead time-nya konstan. Ada 3 ya? Ya, lead time sama dengan nol, artinya lead time itu, 0, barang tuh langsung datang gitu ya. Kalau saya pesan hari ini, maka barang itu datang juga hari ini. Kalau saya pesan 2 hari, itu berarti lead time yang tidak sama dengan nol, ya, lead time-nya nggak sama dengan nol. Tapi kalau lead time-nya konstan, lead time konstan itu maka setiap kedatangan harus sama. Kalau ditulis lead time 3 konstan 3 hari, berarti per 3 hari dia barang datang. Tetapi kalau yang lead time lebih dari 0 tadi, bisa jadi ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 3 minggu, bergantung dengan jenis operasional dari industrinya. Contoh, kalau barang-barang itu pengirimannya menggunakan mode laut gitu ya, jalurnya adalah jalur laut, memungkinkan nggak, yang namanya lead time-nya itu pasti konstan? Memungkinkan nggak lead time-nya itu konstan? Kita pakai jalur laut nih kirimnya, nggak mungkin, ya kan? Kenapa? Karena perubahan musim itu sangat berpengaruh pada ombak atau pada, angin, ya kan, pengaruh angin, ya kan, di laut. Kita nggak bisa menetapkan dengan pasti, "Oke, konstan 1 minggu." Belum tentu juga. Bisa jadi ada yang lebih dari 1 minggu. Nah, itu kan berarti membentuk pola distribusi tertentu. Bergantung apa? Bergantung musim misal. Kalau musimnya musim, ombaknya dari laut ke, apa namanya, ke pulau, ke tanah gitu ya, ke daratan, ya berarti akan mungkin lebih sering, bisa sering. Tapi kalau dari daratan ke laut berarti kan itu melawan ya. Nah, tergantung armadanya apakah bisa apakah enggak. Kalau enggak ya berarti ngikutin berapa, misal bisa 1 bulan sekali datangnya. Nah, itu yang dimaksud dengan data hitam yang mungkin masuknya di lebih dari nol ya, atau tidak sama dengan nol, asal tidak ada istilah konstan, gitu ya. Jadi lead time itu bisa nggak konstan, karena tadi beberapa pengaruh iklim, kemudian pengaruh musim dari, apa namanya, raw materialnya, gitu ya. Contoh nih, saya, apa namanya, eee, pengiriman supplier saya itu adalah buah, durian misal ya, bisa jadi harusnya pengiriman itu mengikuti pola-pola kapan saatnya durian itu buah durian itu banyak diproduksi atau, banyak dipanen. Tetapi dalam perkembangannya dari sampai ke sini-sini, itu ternyata ada perubahan. Bisa jadi buah yang tadinya musiman menjadi hal yang biasa untuk apa namanya, dipanen. Nah, itu kan ada perubahan ya, ada intervensi manusia di situ. Nah, sehingga mungkin sebagai batasan bisa jadi ketika kita mau merencanakan kaitannya dengan, apa namanya, pola lead time gitu ya, itu bisa ada justifikasinya, gitu. Ya, ingat ya, berarti datanya itu adalah inputannya adalah permintaan dan juga lead time, ya. Oke. Lead time di dalam model ini kalau di modelnya EOQ digunakan sebagai salah satu acuan ya. Ini misal lead time-nya kurang dari siklus inventory, nanti rumusnya pakai apa. Tapi kalau lead time-nya lebih dari siklus inventory, pakainya apa, begitu ya. Nah, ini karena ini kan teorinya sudah kalian dapat ya di dalam apa, mata kuliah P3. Nah, di dalam simulasi, model matematis ini juga masih punya peran. Perannya untuk apa? Untuk menetapkan, eee,
nilai Q optimal dan R optimal. Ingat ya, kalau di dalam persediaan sebagai variabel keputusannya adalah Q bintang dan R bintang. Q bintang artinya jumlah, berapa sih jumlahnya yang harus kita pesan. Dan R bintang adalah kapan saatnya pesan berdasarkan jumlah. Misal jumlahnya sudah 10, melebihi dari safety stock atau di bawah safety stock. Oh, berarti kita harus pesan. Pesannya berapa? Sesuai dengan Q bintang. Ya, itu relevansi dari hubungan-hubungannya. Kemudian, selain itu yang perlu diketahui di dalam persediaan adalah apakah barangnya itu kurang atau enggak. Ya, kalau tadi kan perlu pesan atau tidak. Nah, sebelum pesan atau enggak itu sebenarnya harusnya kita tahu dulu barangnya di gudang kurang apa enggak. Ya, nah di dalam simulasi ini kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan persediaan dengan konsepnya Monte Carlo. Ya, Monte Carlo itu dibantu dengan Excel. Ya, jadi apa namanya Monte Carlo itu biasa. Sebenarnya kita bisa define sendiri sih kalau kita punya programmer. Tapi yang paling sederhana itu memang menggunakan Excel. Nanti di Monte Carlo itu pergerakannya per hari, ya, bisa hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya tergantung kita mau melakukan simulasi sampai berapa bulan atau sampai berapa lama. Biasanya sih rata-rata hanya 1 bulan ya. Misal di bulan Oktober ya, berarti dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober. Kita mau lihat pergerakannya, sehingga kita tahu perencanaannya harus seperti apa. Gitu ya. Oke, ini mungkin nggak perlu saya jelaskan. Oke, nah ini metode Monte Carlo ya. Metode Monte Carlo memakai bilangan random yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mencakup keadaan ketidakpastian atau stokastik, di mana evaluasi matematis tidaklah mungkin dikerjakan. Tadi karena sifatnya sudah kompleks, maka kita nggak bisa lagi gunakan matematis atau analitik atau optimisasi. Gitu. Kemudian simulasi dengan metode Monte Carlo adalah bentuk simulasi probabilistik berdasarkan proses randomisasi atau acak yang melibatkan variabel-variabel data yang dikumpulkan berdasarkan data masa lalu maupun distribusi probabilitas teoritis. Penggunaan komputer sangat membantu dalam pembuatan simulasi Monte Carlo. Hal ini dikarenakan dalam simulasi Monte Carlo diperlukan banyak replikasi atau pengulangan untuk mendapatkan hasil simulasi yang mencapai titik ketelitian tertinggi, serta variansi sampel dengan tingkat akurasi yang paling rendah. Kemudian selain itu, simulasi Monte Carlo mengandung suatu solusi yang sangat mendekati optimal, tetapi tidak perlu solusi yang eksak. Oke, ini langkah-langkahnya dari metode Monte Carlo ya. Yang pertama adalah lakukan fitting data dulu. Nah, tinggal kita lihat siapa yang perlu kita fitting datanya. Kalau di persediaan, siapa data yang harus kita fit, yang kita harus tahu bentuk distribusinya? Siapa? Halo? Data apa yang disimulasi yang perlu kita tahu dulu model bentuk fittingnya apa atau bentuk probabilitasnya seperti apa? Data apa itu? Data apa yang mau kita tiru? Yang mau kita bangkitkan di dalam simulasi data apa? Di persediaan ya konteksnya ya. Data apa? Halo, data apa?
Di dalam persediaan yang mau kita tiru siapa? Oke, contoh pakai antrian. Di antrian yang mau kita tiru siapa? Aduh, ayam rek. Aduh. Yang mau kita tiru di dalam antrian siapa? Data apa? Data antriannya? Bukan, kalau saya gambar itu yang mau saya tiru, yang Waktu mau saya pelayanan, Bu. bangkitkan. Distribusinya. Nah, waktu pelayanan atau waktu antar kedatangan, benar nggak? Nah sekarang kalau kita analogikan dengan persediaan, data apa yang akan kita tiru? Tadi kalau antrian itu kan data waktu pelayanan, data waktu antar kedatangan, yang kita tiru kan? Karena kita mau pindah nih, dibuatin model simulasi. Nah sekarang kalau saya bicara persediaan, data apa yang akan kita tiru? Data apa? Data apa? Data permintaan? Data permintaan. Kan harus ada data yang kita tiru kan, karena kita mau menyerupai persediaan yang ada di sistem real. Nah, tadi siapa inputannya? Permintaan. Selain permintaan, mungkin nggak data yang lain? Mungkin. Lead time itu bisa kita tiru. Kalau lead time-nya apa? Membentuk distribusi tertentu. Data permintaan membentuk distribusi tertentu nggak? Data permintaan membentuk distribusi tertentu nggak? Iya. Iya kan? Bu. Nah, maka data itu yang akan kita tiru, data itu yang akan kita bangkitkan dengan apa? Kemarin pembangkitan variabel random. Dilihat demand-nya, di-fitting dulu nih demand. Oke, permintaannya bentuk distribusinya apa? Oh, ternyata log normal gitu ya. Log normal dengan rata-rata 55. Artinya, di dalam model simulasi yang saya selalu gambarkan awannya 2 itu ya, ada awan yang tegas, satu lagi awannya putus-putus, yang artinya ini sebagai bayangan aja, sebagai model simulasi saja, yang menyerupai sistem real, karena kita mau meniru, ya kan? Nah, sekarang bentuk probabilitasnya di persediaan real permintaannya log normal, maka di model simulasinya kita harus membangkitkan data permintaan yang log normal, iya kan? Gitu kan? Paham ya? Iya, Bu. Nah, begitu juga dengan lead time. Ketika lead time di situ itu kita lihat, oh ternyata dia bentuk pola nih. Begitu ada bentuk pola, maka kita bangkitkan datanya. Tetapi kalau saya di situ tahu, oh ternyata lead time-nya sama dengan 2 nih, konstan. Ya berarti nggak perlu dibangkitkan datanya. Karena kita sudah tahu bahwa lead time-nya atau kapan barang itu datang itu konstan. Setiap 2 hari sekali. Udah clear. Tetapi kalau di situ terstatement bahwa membentuk distribusi uniform dalam kurung 2,1, oh berarti aku harus bangkitin data uniform gitu. Kebayang ya proses translasinya ya. Kita itu punya data atau kita tuh punya sistem persediaan di sistem real ya. Kehidupan nyata tuh ada sistem persediaan. Terus kita seolah-olah mau mengcapture itu, mau meniru itu. Yang nantinya kita masukkan ke dalam sebuah software. Kalau persediaan alat bantunya salah satunya spreadsheet atau Excel. Kedua ada namanya Crystal Ball. Crystal Ball itu salah satu software yang digunakan untuk Monte Carlo. Dulu kita udah mau beli, tapi sayangnya Univ nggak maju-maju karena itu apa namanya vendornya hanya ada di Singapura satu-satunya. Kalau di UAD butuh orang Singapura datang ke sini kan ya nggak mungkin. Harusnya meet online aja kalau untuk negosiasi. Akhirnya kita nggak jadi beli. Namanya Crystal Ball. Nah, dengan model simulasi tadi itu kan mau mengcapture ya, mau meniru yang tadinya ada di sistem real kita tiru dalam sebuah software. Nah, maka yang pertama dilakukan adalah fitting data, ya. Dari data historis, kita lakukan fitting data untuk mengetahui bentuk distribusi dan parameternya.
Paham ya? Semoga logikanya sudah bisa dibawa nih, gitu. Kalau kemarin kan in case-nya saya selalu cerita antrian, ya kan? Kalau ini sekarang kita sudah spesifik, kita pakai studi kasus persediaan. Oke, nah setelah fitting data, gitu ya, maka apa yang dilakukan? Sesuai dengan prosedur. Apa? Kalau prosedurnya udah tahu nih datanya apa, berarti kita harus buat model konseptual dulu, ya. Ini mungkin ada beberapa langkah yang tidak dituliskan. Kita harus buat model konseptual dulu. Oke, salah satunya apa model konseptual itu? Apa yang perlu kita ketahui selain data permintaan, data lead time di dalam in case-nya persediaan? Apa? Persediaan awal. Kita harus tahu kan? Karena dari persediaan awal itu kita bisa menghitung atau mengkalkulasi berapa persediaan akhir kita dan apakah barang itu kurang dan apakah barang itu perlu dipesan. Bayang ya? Oke, berarti buat model konseptualnya dulu. Diawali dari apa? Kalau di persediaan, kita tahu persediaan akhirnya. Persediaan awal dan akhir. Persediaan awalnya dulu. Oke. Persediaan awalnya berapa? Contoh ya, misal hari pertama tanggal 1 Oktober ya. Persediaan awal saya 100 unit. Ada demand 50 unit. Maka persediaan akhir saya tinggal berapa? 50. 50. Oke. Hari kedua ada permintaan lagi sebesar 40. Maka persediaan akhir saya tinggal 10. 10. Oke. Hari ketiga ada permintaan lagi nilainya 30. Maka persediaan akhir saya Minus 20. persediaan akhir saya di gudang persediaannya kosong. Jadi bukan minusnya, tetapi persediaan akhirnya itu nggak ada barang sama sekali, ya nggak? Minus 20-nya itu kan bergantung oleh pembeli, ya nggak? Tergantung si demand orang pembeli itu, ya. Oke, dia mau nunggu atau dia pindah, kan gitu. Artinya dia hanya cukup diberi 10 produk saja, dia pindah, sehingga kita perusahaan tidak perlu memberikan atau tidak perlu menunggu kita pesan, tapi atau ada juga yang dia akan menunggu. Jadi kita pastikan, oh nunggu dulu ya, saya pesan dulu nih gitu. Kebayang ya? Oke, ketika persediaannya 0, maka kita harus pesan kan? Kita harus Iya. pesan barang untuk nambahin gudang kita. Kalau nggak pesen, setiap ada permintaan, jatuhnya kita nggak bisa memberi konsumen. Artinya apa? Mengecewakan. Ya kan? Service levelnya rendah. Gitu ya. Nah, itulah yang terjadi kalau di dalam masyarakat. Setiap atau di dunia usaha ya umumnya. Setiap baru gudangnya atau persediaannya 0 baru pesen. Setiap 0 baru pesen. Padahal kita itu harus save, harus mengamankan itu. Maka ketika bentuknya probabilistik pasti akan ada safety stock atau stok pengaman. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa merespon permintaan konsumen atau service level kita itu bagus, tetapi kita juga tidak memiliki jumlah persediaan yang banyak. Maka kalau kalian masih ingat di metode P dan metode Q atau bentuk yang probabilistik pasti akan ditambahkan yang namanya safety stock. Dan kapan saatnya kita pesan? Itu kalau permintaannya sudah di bawah safety stock kita pesan. Ya. Di bawah safety stock kita pesan, nggak tahu ini ditulis nggak ya. Jadi kalau probabilistik in case-nya nggak boleh 0. Tapi apa yang terjadi kalau di lapangan? Kalau dia 0 baru pesan, benar nggak? Atau kadang-kadang angka berapa di gudang itu kita nggak tahu. Misal saya usaha gula pasir ya tadi. Aduh, persediaannya tinggal 5, baru saya pesan ke tengkulaknya atau pesan ke grosiran gula pasir. Tetapi di masyarakat umum belum tentu dia tahu kapan ya jumlahnya kita harus pesan. Nah, itulah PR kita sebagai AE analitiknya tuh di situ.
menetapkan berapa jumlah yang optimal untuk pesan, menetapkan berapa angka di gudang, itu kita harus pesan. Contoh kalau air bintangnya 20, begitu saya ada permintaan tadi ya, pertama kan 50 ya, sisa 50. Ada permintaan kan 40 ya tadi, tapi masih di stok gudang kita aman 10. Cuman kalau saya menetapkan safety stock saya 20, berarti artinya di permintaan kedua itu saya harus pesan. Kenapa? Karena di gudang itu sudah di bawah safety stock saya. Safety stock itu 20. Artinya sebenarnya dari 100 itu kita hanya punya 80 yang bisa kita jual. Ya. Nah, itu sederhananya. Belum nanti kalau ada batasan kadaluarsa. Ah, itu yang membuat kompleksitas sebuah industri itu berjalan. Nah, kalian itu belajar dulu yang di template dasar deh, yang tanpa ada batasan atau influence apapun. Ya dianggap bahwa produknya itu aman, produknya nggak cacat, produknya itu punya masa pakai yang lama, sehingga ibarat kata barang kita simpan beberapa bulan pun masih bisa digunakan. Padahal pada kondisi realnya, ya namanya persediaan itu terinfluence banyak hal. Masa kadaluarsa, kemudian penanganan atau handling dari material itu supaya tidak ada cacat produk dan lain-lain. Kemudian suhu, perubahan suhu, kemudian material yang sensitif dan lain-lain. Bahwa bicara persediaan terinfluence dengan hal-hal lain. Cuman kalian belajarnya yang dasar dulu. Dianggap semuanya hilang, asumsinya adalah barang ini atau produk ini lama tidak berpengaruh dengan apapun. Ya, bayang ya. Jadi ada safety stock itu sebenarnya adalah untuk mengamankan dari persediaan itu sendiri. Dan kenapa kok nilainya 20? Itu sebenarnya harus dicari. Si 20 ini adalah si R bintang tadi. Bisa 50, bisa 10 gitu ya. Nah, itu kalau kita pakai kebijakan R bintang. Ada lagi bahwa penetapan inventory itu hanya berdasarkan tadi nilai S terbesar ya, nilai S besarnya, safety stock yang tinggi sama safety stock yang rendah. Antara dua hal itu. Nah, itu bisa kita kaitkan. Kemudian, sorry. Oke, kalau kita sudah buat model konseptualnya, nah nanti ini PR-nya nih di praktikum nih, ya, karena praktikum nanti salah satunya akan ditanya nih di UTS. Maka harus benar buat konseptualnya dari persediaan. Jadi konseptual persediaan tuh di awal adalah diketahuinya data persediaan awal, Q bintang, R bintang, demand, lead time. Ya, Ki bintang tuh dalam artian yang selama ini digunakan oleh perusahaan apa? Kalau nggak ada ya statementnya nol. R bintangnya ada nggak buat perusahaan? Kadang-kadang kan ada, cuman nggak tahu cara netapinya gimana. Misal setiap 5 barang saya pesen gitu. Atau, oh saya nggak ada, saya kalau udah nol baru pesen gitu. Nah itu tergantung nanti di lapangan realisasinya seperti apa gitu ya. Nah setelah kita tahu model konseptualnya, maka langkah selanjutnya adalah model translasi. Jadi buat di model matematisnya pakai Excel itu. Ya, nanti saya tunjukkan. Habis itu apa? Habis itu baru kita lakukan verifikasi, validasi, ya kan? Perlu diverifikasi dan validasi. Habis itu lakukan replikasi, kemudian analisis output, kemudian apakah eksperimental design dulu, skenarionya mau apa, kemudian apakah perlu running lagi, dan yang terakhir adalah tinggal dilaporkan gitu. Ya. Nah, itulah langkah-langkah Monte Carlo. Saya akan menunjukkan tabelnya. Saya pakai simcomnya kelas B ya. Oh, ini udah tak share.
Nah, ini contoh kasusnya persediaan gitu ya. Misal ini ada toko ceria gitu ya. Toko ceria, dia jualan gula merah ya. Ada data apa saja yang ada di situ? Satu, biaya-biaya ya, ada biaya pesan, biaya simpan, biaya lost sale. Biaya lost sale itu salah satunya adalah biaya shortage tadi. Ya, dalam penetapan konsumen itu kan bisa dua hal. Saya mau nunggu atau saya nggak mau nunggu, ya kan? Kalau saya mau nunggu, berarti perusahaan atau usaha itu nggak kehilangan. Tetapi kalau saya nggak mau nunggu, maka saya akan kehilangan. Kehilangannya apa? Berarti loss sale, ada biaya loss sale. Berapa besar biaya loss sale? Biaya loss sale itu identik dengan keuntungan. Paham ya? Jadi kadang-kadang di lapangan itu nggak akan terstatement. Kalau kalian tanya biaya loss sale-nya berapa, ya nggak akan tahu mereka. Karena ada diksi-diksi tertentu yang mereka tidak familiar. Beda dengan industri-industri besar. Kalau kita ngomongin back order, loss sale, shortage, itu mereka tahu. Tapi untuk usaha-usaha yang UMKM atau usaha-usaha yang yang kecil itu nggak akan tahu istilah-istilah itu. Maka kita sebagai seorang IA analis itu harus apa? Harus pintar menganalogikan. Nah, kalau biaya loss sale kan kehilangan. Artinya kalau saya kehilangan konsumen, saya nggak jadi beli, berarti saya kehilangan keuntungan. Analogikan saja bahwa biaya loss sale itu identik dengan biaya keuntungan per produk gitu. Nah, selain itu, selain kita kehilangan, kalau tadi kan konsumennya nggak mau nunggu. Udahlah saya nggak nunggu, beli aja ada berapa, tadi contoh ya di gudangnya tinggal 10, padahal dia butuhnya 30. Ya udahlah beli 10. Bisa jadi juga kadang-kadang karena dia pengennya 30 langsung, karena hanya tersedia 10 nggak jadi beli. Ya sudah gitu, berarti kan kehilangan semuanya. Nah, sekarang statusnya beda, saya mau nunggu gitu ya. Sekarang kita tuh mau nunggu, oke berapa nih, saya orderin dulu ya, seminggu, mau nunggu nggak? Oke saya nunggu, berarti saya akan menunggu pemenuhan yang 20 tadi, ya. 10-nya kan udah dikasih, yang 20-nya saya mau nunggu. Berapa lama? Nah perusahaan bilangin, atau usaha itu bilangin, seminggu lagi, karena barang datangnya bisa seminggu, 2 hari lagi, saya mau nunggu nih. Nah sekarang dicari, analogi apa yang sepadan dengan biaya mau menunggu itu? Atau kadang-kadang misalnya contoh sederhana aja, pernah beli di pecel lele gitu ya. Kemudian kalian beli nih, misal beli ayam. Ternyata ayamnya habis gitu kan. Penjualnya bilang, "Kalau mau nunggu ini ada baru kalau mau nunggu baru diambilin. Udah dari tadi, mungkin 5 menit lagi nyampe," misal. Oke, saya mau nunggu, karena saya seneng banget tuh maonnya di situ. Jadi saya nunggu. Kemudian setelah menunggu, barangnya tadi pesanan kita udah disampaikan, biasanya entah itu ditambahin, misal ada dikasih kepala, kemudian dikasih tempe, atau mungkin dikasih es teh. Nah, itu sebenarnya bentuk-bentuk dari biaya yang namanya back order. Dia mau pesen lagi, dia mau nunggu gitu. Ya, kalau di sini in case-nya adalah loss sale. Oke, besarnya permintaan per hari bersifat probabilistik. Oh, ini udah kompleks nih. Saya nggak bisa lagi persediaan pakai Yoki. Bisa sih pakai metode P atau metode Q, tapi dia asumsinya normal nggak? Karena kalau pakai metode B dan metode Q, itu asumsinya permintaan berdistribusi normal. Makanya dia akan ada service level yang menggunakan Z normal. Ya, ingat ya. Kan pasti ada beda, kayak kemarin saya jelasin, antrian kalau dari sudut pandang stokastik ada asumsinya, apa? Waktu antar kedatangannya berdistribusi Poisson, waktu pelayanannya berdistribusi Expo. Udah itu diselesain aja pakai optimisasi. Tapi kalau di lain itu, selain itu, bentuk distribusinya, maka nggak bisa pakai optimisasi. Nah, digunakanlah simulasi. Sama, persediaan juga gitu. Metode P, metode Q ada di P3. Kita bisa pakai formulasi matematis, tapi asumsinya persediaannya ya, data demand-nya berdistribusi normal.
Kalau nggak bisa, berarti kita bisa nyelesainnya hanya dengan simulasi. Ya, oke. Lead time-nya dia konstan, berapa hari? 2 hari. Jadi yang kita bangkitkan atau kita buat datanya hanya permintaan. Kemudian ada data sistem persediaan aktual seperti di bawah ini ya. Ya, permintaannya nih tanggal 1 sampai tanggal 31 permintaannya dan ada beberapa waktu pemesanan. Ini kan pakai data historis ya, data masa lampau ya. Jadi kita tahu, oh pemesanan tanggal 7, terus tanggal 15, terus tanggal 21, tanggal 26. Dan nilai pemesanannya pun nggak sama, ada yang 150, ada yang 125. Nah, artinya kan kita belum menentukan bintang kita berapa, ya. Kemudian kalau kita lihat dari sini ya, kita pakai sistem real dulu. Permintaan data persediaan awalnya berapa? Oh, 235. Berarti kalau kita buat ya, di tanggal 1 itu 235 kurangi 15 sama dengan persediaan akhir. Persediaan akhir ini dikurangi 20, dikurangi 15, dikurangi 20, begitu seterusnya ya. Nah, sampai mencapai dia kapan saatnya itu. Apa namanya? Dia pesan ditambahkan. Begitu seterusnya. Nah, itu hanya ada di Excel. Saya buka dulu ya. Nah, inilah nanti yang akan kalian lakukan. Aduh, bukan. Modul 3. Ini ya, mana tadi studi kasus. Oke. Ini ya, data awal ada, biaya-biaya ada, ini beda lagi dengan yang tadi, kita coba ya, ini pakai praktikum yang tahun lalu. Nah, ini harus di fitting data, ya, harus di fitting untuk mengetahui ininya apa, bentuk distribusinya apa. Nah, itu habis itu kita masuk ke Monte Carlo. Monte Carlo itu cuman Excel kayak gini. Nah, ini adalah kondisi realnya. Maka kalian nanti di kondisi realnya dihitung permintaan, stok akhirnya berarti awal dikurangi permintaan gitu ya. Biayanya tinggal mengalihkan. Nah, nanti ketemulah total inventory cost-nya, TIC-nya sekian. Nah, sekarang kita mau meniru ini gitu ya, meniru data-data ini gitu ya, dengan model simulasi. Nah, sekarang perhatikan kolom C dan D. C dan D ini adalah hasil simulasi pembangkitan variabel random. Jadi kalau yang di awal itu nilainya adalah 145, maka di data simulasi nilainya 137. Beda kan? Ya, kemarin saya sudah kasih garis tebal ya atau highlight bahwa yang data itu boleh beda, tapi yang sama harus bentuk distribusi. Ini nanti kalau di fitting bentuk distribusinya pasti normal juga, meskipun rata-ratanya berbeda nggak jauh. Ya, oke. Nah, inilah bedanya dengan yang tadi. Kalau di sini ada persediaan awal, apakah kurang apa enggak ya di gudang, kemudian apakah perlu pesan apa enggak gitu. Nah, ini lead time-nya, ini waktu pesanan datang ya. Waktu ini adalah waktu penambahan pesanan datang ya. Jadi ini sebenarnya nggak usah dihapus ini. Ini aja waktu tunggu penambahan pesanan ya. Contoh nih ya, kalau di sini nih dia 113. Nah, ternyata permintaannya 143. Berarti permintaan akhirnya 0, kurangnya adalah 30. Nah, di 113 ini belum pesan. Kenapa? Karena belum pakai safety stock. Ya, karena ini data real ya. Kita ininya masih pakai data real, kita mau mengcapture data real dulu. Tapi kalau sudah yang kita skenariokan, maka di sini sudah menggunakan yang skenario optimal. Berapa batasannya, safety stocknya, gitu. Nah, inilah nanti yang akan kalian lakukan mulai dari awal sampai akhir.
Ya, ini fitting datanya, di fitting, oh ternyata uniform 131. Maka bangkitkan datanya, masuk ke sini, ya, masuk ke sini. Di sini, ini kan yang kita bangkitkan datanya, yang kita ganti. Kalau yang lain kan berproses, ya. Nah, biaya juga berproses sampai nanti verifikasi validasi usulan. Dah, persediaan materinya sampai di sini. Nah, inilah besok yang akan kalian lakukan di praktikum. Mungkin tadi udah praktikum persediaan. Sudah, Bu. Sudah Bu, Sudah, baru Bu. selesai. Udah ya, jadi udah kebayang ya, lebih kebayang karena udah praktek terus baru dapat teorinya. Oke, ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau nggak ada mungkin materinya cuma sampai di sini, pengenalan persediaan. Tapi yang paling penting adalah, ingat ya, saya sudah sampaikan, mengikuti prosedur yang sudah kalian terima. Jadi prosedurnya apa? Satu, apa? Merumuskan masalah. Jadi kalau persediaan rumusannya apa? Oh, bagaimana melakukan, misal, biaya pemesanannya tinggi, melakukan berulang, sehingga tidak ada efisiensi biaya misal. Fungsi tujuannya apa? Meminimalkan total inventory cost. Habis itu apa? Generating data. Kalian dapat datanya. Kalian berikan analisis sedikit di situ. Baru buat model konseptual. Ya. Nah, model konseptual itu kalau yang persediaan kan pakai flowchart boleh, diagram flow ya. Nah, itu silahkan tuliskan. Atau kalian mau pakai elemen-elemen. Jadi kok model konseptualnya jangan taruh belakang, di depan. Dia harus ada sebelum model translasi. Jadi harus ada sebelum model yang ini. Kalau saya share lagi ya. Nah, shift model konseptual tuh harus sebelum simulasi ini. Karena simulasi ini adalah base modelnya, ya. Ini adalah coverage dari real system. Maka sebelum ini kalian harus punya model konseptual. Gitu ya. Nah, nanti habis dari model konseptual apa? Model transaksi, kan udah di sini. Habis model transaksi apa? Verifikasi, validasi, atau replikasi. Ya, nanti ditetapkan urutan-urutannya. Nah, ini jangan langsung usulan, tapi analisis dulu di sini. Sebelum ini kita harus menganalisis dari model ini dulu. Jangan tiba-tiba ke usulan. Ya, analisis dari model base-nya. Baru habis itu apakah perlu running lagi? Kalau enggak cukup, maka kita tinggal berikan skenario-skenario perbaikan. Skenario mana nanti yang terpilih? Nah, skenario itu kalau bisa diberikan lebih dari satu. Jangan cuma satu, namanya aja skenario. Berarti kan harus ada skenario 1, skenario 2, gitu. Minimal 2 lah ya. Kemudian kita bandingkan antara skenario 1 TIC-nya berapa, skenario 2 TIC-nya berapa, gitu. Oke, paham ya? Biasanya skenario 1 itu yang optimal tadi, Ki bintang, R bintang gitu. Skenario 2 kita bisa pakai S besar, S kecil ya. Safety stock atau ininya yang paling tinggi berapa, safety stock amannya berapa, kita geser-geser aja berapa persen gitu. Nah, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita langsung ke presensi ya. Aku manggil aja ya, supaya nggak ini, kalau itu suka lupa.
Mana ini persediaan? Oh, nggak ada. Kok nggak nemu ya saya persediaan nih. Ya udah lah, ini aja. Farhan ada nggak Farhan? Nggak ada. Naufal izin. Irfan? Hadir, Bu. Oke. Hili? Hadir, Bu. Danda? Hadir, Bu. Oke. Bangkit? Ada. Bu. Aryo? Hadir, Bu. William? Hadir, Bu. Oke. Rivaldo? Hadir, Bu. Oke. Hasbi? Hadir, Bu. Yoga? Ada kayaknya juga. Prayuda ada. Oke. Hadir, Bu. Aldiansyah? Hadir, Bu. Iqbal? Hadir, Ada Bu. nggak Iqbal? Iya. Hadir, Bu. Oke. Oke. Febri? Hadir, Bu. Rila? Hadir, Bu. Rila, oke. Habib? Hadir, Bu. Anggita? Hadir, Bu. Gita? Ibu Dita mic-nya nggak bisa tapi hadir. Oke. Rokiati? Ada. Hadir, Bu. Gian? Hadir, Bu. Mahdiani? Hadir, Bu. Raisman? Hadir, Bu. Farid? Hadir, Bu. Intan? Hadir, Bu. Alia? Alia ada? Rizky? Hadir, Bu. Tita? Hadir, Ibu. Hayati? Ada. Hadir, Bu. Arif? Hadir, Bu. Adinda? Hadir, Bu. Angga? Angga? Hadir, Bu. Evin? Hadir, Bu. Rosita? Hadir, Bu. Mario? Hadir, Bu. Faisal? Hadir, Bu. Firzan? Hadir, Bu. Faik? Hadir, Bu. Ilham? Hadir, Bu. Rosidiansah? Muhammad Rosidiansah ada? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Wanda? Hadir, Bu. Nadim? Hadir, Bu. Egi? Hadir, Bu. Ihsan? Hadir, Bu. Ahmad? Hadir, Bu. Faiz? Hadir, Ibu. Maulia? Hadir, Bu. Dimas? Hadir, Bu. Wisang? Hadir, Bu. Agil? Hadir, Ibu. Hidayat? Hadir, Bu. Andi? Andi Diva? Ada nggak? Nggak ada. Hamidah? Ada ini. Hadir, Bu. Ada, Bu. Ada, Hamidah. Oke, Bayu Aji? Hadir, Bu. Riandra? Hadir, Bu. Sania? Sania nggak datang? Nggak ada. Oh ya wis lah. Aduh. Dah. Oke, mungkin itu ya dapat saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin, Alia. Apa? Ibu Apa? izin. Ibu Apa? izin.
Alia hadir. Ibu, Apa? Baiklah. Ku tengok Alia, terima kasih NIM-nya berapa? Hayati. Alia NIM-nya berapa? 19247 Bu. Mohon maaf tadi Oh, Bu. 247 tadi. 19247 Bu. Mohon maaf Iya. Ibu. Tadi sinyalnya kurang bagus Bu. Oke lah, kamu di mana? Kamu di Pasti, Bu. kosan. Oke. Iya Ibu. Ada lagi? Makasih Wes. banyak Ibu. Makasih Hayati. Oke. Oke. Apa, Yoga? Nggak apa-apa, nanti disusulin. Itu kan sebenarnya pertemuan pertama ya kalau nggak salah ya? Yang belum tuh. Nah, kan? Ya, nanti kita susulin ya. Ini nggak bisa tak ganti ya nomor 5. Tapi di situ kalian tercatatnya 6 apa 7? 7 ya? 6 ya. Nah, ini yang nomor 5 ini nggak bisa ada anunya, ada pensilnya. Gimana ya ini nanti? Aku tak tanya ke mana tuh? Tak tanya ke si Meru dulu ya. Kalau yang pertemuan pertama mungkin pas UTS kali ya. Hari Sabtu gitu. Atau besok habis UTS nggak apa-apa. Jadi sebelum ke Bu Hayati saya, mungkin hari Sabtu minggu kedua ya. Habis Sabtu kan nggak ada ujian kan? Gitu ya, Yok? Gitu ya? Karena nanti kan setelah UTS sama Bu Hayati. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ini Irfan nih T-nya udah 4 tuh nanti nggak boleh ujian nih. Irfan ada nggak ini tadi? Kan? Kamu nggak koreksi presensi? 1, 2, 3. Oh iya, yang 5 kan dianggap nggak ya? Udah nggak boleh lagi, Van, kamu. Harus pakai surat. Irfan, ada nggak nih Irfan? Tadi ada Irfan. Oh, udah wassalamualaikum kok ya. Ya sudahlah. Baik, terima kasih. Kita tutup ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Mm. Banyak Bu. Makasih Bu. Ya. Ya.